Halo Civitas Akademika Universitas Indonesia. Saat ini Universitas Indonesia sedang dalam masa pencarian untuk Rektor Universitas Indonesia pada periode 2024 sampai dengan 2029. Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor Universitas Indonesia dimulai pada tanggal 8 Juli sampai dengan 3 Agustus 2024. Kemudian nanti setelah sosialisasi kita akan mengadakan masa pendaftaran dimulai dari tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024. Begitu ya, Prof? Betul. Di sebelah saya sudah hadir Ketua dari Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor Universitas Indonesia pada periode yang akan datang, yaitu Profesor Sigit Hadi Wardoyo. Selamat pagi atau selamat pagi. Hari baik ya, Prof. Ya. Baik, kita sudah melakukan sosialisasi sebetulnya, Bapak dan Ibu. Sosialisasi kita lakukan melalui beberapa tools yang ada, seperti di IG-nya UI, kemudian di website, kemudian juga nanti akan ada di beberapa tempat ya, Bapak dan Ibu. Tetapi untuk lebih detailnya, mungkin ada Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya karena yang tercantum misalnya persyaratan tersebut adalah warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani. Tetapi mungkin ada yang bertanya nih, Prof, lebih detail lagi yang dimaksud di dalam beberapa kriteria yang ada tersebut. Nah, izin Prof untuk kita berdiskusi lebih detail ya, Prof ya? Ya, oke. Baik, di situ tercantum antara lain sehat jasmani dan rohani, Prof. Ya. Kalau seseorang ingin mengajukan diri menjadi calon rektor berikutnya, harus melengkapi persyaratan seperti apa ya untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani, Prof? Ya, nanti para calon itu akan diarahkan untuk mendapatkan surat keterangan semacam ini dari rumah sakit yang sudah ditunjuk. Oke. Rumah sakit UI tentunya, kemudian ada RSAB, kemudian rumah sakit Cipto. Nah, nanti di sanalah akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan persyaratan yang ditetapkan oleh UI. Gitu. Jadi surat itu akan dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk ya, Prof ya. Nah, itu untuk jasmani nih, Prof ya. Tapi kalau untuk menyebutkan seseorang itu sehat secara rohani, apakah dari rumah sakit juga? Ya, nanti ada tim juga yang akan memeriksa itu. Oh, okay. Tentunya nanti selama proses tadi ya, proses ketika sudah disaring menjadi 20, ya nanti ada proses-proses lagi yang harus diikuti oleh para calon yang lolos ke tahap-tahap berikutnya. Oke, katakanlah Prof, saya sudah memenuhi semua kelengkapan yang tadi, Prof ya. Pernyataan saya sehat secara jasmani dan rohani, kemudian usia saya 60 tahun, Prof. Tapi baru kemarin dirayainnya. Apakah saya masih boleh mengajukan diri sebagai calon rektor dengan mengirimkan persyaratan usia, kan masih 60 tahun, Prof? Ya, jadi batasan usia itu 60 tahun pada saat dilantik. Nah, perlu dicatat di sini bahwa pelantikan Rektor UI yang akan datang itu jatuh pada 4 Desember. Jadi kalau misalnya pada saat 4 Desember dia sudah lewat dari 60 tahun, ya tentunya tidak bisa untuk mendaftar. Jadi paling tidak adalah seseorang yang lahir 5 Desember tahun 64 ya? 60, iya, 64. Betul. Betul. Ya. Oke, berarti kalau dia kirim sekarang, ternyata belum 60, tetapi pada saat nanti di tanggal pelantikan, lewat 1 jam aja, Prof? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ini sangat strict sekali ya, Prof ya, tentang usia ini. Jadi Bapak dan Ibu, tolong dicermati bahwa 60 tahun itu bukan pada saat mengirimkan formulir, tetapi pada saat pelantikan nanti belum berusia 60 tahun. Begitu, Prof. Nah, kemudian ada persyaratan bahwa
yang mengajukan ini Maksimum 60 tahun tadi ya? iya, 60. maksimal 60 tahun. Berarti tidak boleh lebih pokoknya, Iya. bahkan detik pun tidak Iya, boleh iya. pada saat pelantikan ya. Kemudian yang bersangkutan ini tidak boleh memiliki kaitan atau hubungan dengan partai politik maupun dengan atau underbow-nya boleh nggak, Prof? Jadi untuk yang persyaratan ini sifatnya membuat suatu pernyataan, Oke. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan di dalam persyaratan. Jadi kalau misalnya kemudian hari terbukti ya pada saat pencalonan bisa digugurkan gitu. Oke, atau mungkin dia mengundurkan diri dari partainya dulu mungkin ya, Prof? Ya kalau tidak salah tahun terakhir kalau sudah tidak terlibat. Oke. Jadi kalau dia mau mengikuti ini baru dia mengundurkan diri nggak boleh ya, Boleh, Prof? nggak boleh. Paling tidak 1 tahun sebelumnya sudah mengundurkan Ya, diri. sudah tidak. Iya, karena mungkin banyak dari jangan diduga bahwa calon-calon yang ingin menjadi rektor UI berikutnya hanya mereka-mereka yang berasal dari internal UI kan, Prof? Iya, kita harapkan juga rektor UI ini tidak hanya dari dalam UI, tapi juga kita berharapkan bahwa ada juga dari luar UI ya, yang memenuhi persyaratan dan punya kompetensi yang memadai dan cukup untuk bisa mengembangkan UI, kira-kira seperti itu. Iya, karena di luar tuh seringkali ada pertanyaan nih, Prof. Katanya, wah ini jangan-jangan basa-basi ya, artinya UI sendiri sudah punya kandidat, sudah punya calon, jadi kalau saya pun mengikuti ini, sebetulnya hanya untuk ngeramein. Bagaimana, Prof, tanggapannya? Tidak ada, Prof? tidak ada. Jadi kami di panitia ya, tentunya kita harapkan ya, yang setelah kita saring nanti 20-20-nya itu mempunyai kapasitas yang sama, bahwa dia mampu untuk mengembangkan Universitas Indonesia ke depan. Tidak ada unggulan, jagoan dan sebagainya gitu. Oke. Gitu. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, seperti dikatakan Prof. Sigit tadi, tidak ada yang dijagokan, baik itu dari dunia mungkin wirausaha mungkin ya, Prof, ya, kementerian, lembaga, atau dari kampus yang lain mungkin ya, yang berbeda dari UI. Silakan mencalonkan diri dan mengirimkan kepada surat lamaran dalam tanda petik ya, Prof, ya, kepada panitia P3CR ini, panitia penjaringan dan penyaringan calon rektor. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Prof, ada juga yang mengatakan bagaimana sih kalau di sini di poin disebutkan memiliki integritas? Ya. Saya harus menunjukkannya dengan apa ya, bahwa saya memiliki integritas ini? Ya nanti kan memang itu ranahnya itu nanti ada di MBA ya. Karena kami P3CR itu bertugas hanya menjaring dan menyaring. Jadi kami di P3CR itu memeriksa kelengkapan persyaratan dan sebagainya. Ya. Nanti MBA akan juga melakukan suatu pemeriksaan tentang hal yang seperti ini. Tapi mungkin nanti setelah di tahapan berapa ya nanti di MBA yang akan mengatur bagaimana melihat integritas dan sebagainya. Oke, jadi itu bagian dari Majelis Wali Amanat UI, integritas dan termasuk komitmen ya, Prof, ya? Iya. Termasuk komitmennya dalam mengembangkan Betul, UI. betul. Nah, seseorang ini disebutkan juga harus memiliki kreativitas ya, kreativitas untuk pengembangan potensi Universitas Indonesia. Apakah kreativitas ini juga sesuatu yang nanti menjadi penilaian dari Majelis Wali Amanah atau bisa di dalam penyaringan ini ditentukan oleh tim P3CR? Prof? Tidak. Jadi di P3CR itu hanya memeriksa kelengkapan dari administrasi persyaratan. Oke. Nah, nanti hal-hal yang semacam itu tentunya MBA akan melihat misalnya dari CV-nya, dari proposalnya dan sebagainya. Kemudian jadi nanti juga ada tes yang lain ya, yang akan dilakukan pada
calon-calon yang mungkin sudah disaring ke tahap yang berikutnya. Gitu. Oke, kalau kita menyimak tadi yang disampaikan oleh Prof. Sigit, berarti di tim di panitia P3CR ini menyortir mungkin melihat kepada kelengkapan dokumentasi yang dikirimkan, ya Prof. Nah, termasuk juga tentang pendidikan dari orang yang mencalonkan diri ini. Nah, kalau saya membaca di persyaratan itu berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi. Nah, ini bukannya mengerucut kepada seseorang yang memiliki background dari dunia pendidikan ya, Prof ya? Ya, kan di CV-nya itu nanti kan akan nampak ya bahwa dia pernah di dalam kegiatan pendidikan seperti apa. Tentunya yang pertama juga nanti yang dari P3CR juga memastikan bahwa dia ini misalnya ijazahnya memang betul-betul asli misalnya, bukan ijazah aspal ya, gitu. Itu kan akan memeriksa itu. Tapi siapapun dari manapun asalkan perguruan tingginya tercatat diakui oleh Dikti, tentunya kita nggak kan anggap sama lah gitu. Tapi nanti apakah misalnya kedalaman dari kualitas seseorang tadi itu nanti di MBA. Jadi kami berharap di P3CR itu para calon nanti tidak ada yang kekurangan di persyaratan administrasi. Sebetulnya itu. Oke. Jadi semua persyaratan administrasi harus terpenuhi. Itu yang nanti akan diserahkan kepada Majelis Wali Amanah untuk proses berikutnya ya, Prof ya. Termasuk juga itu seseorang itu harus memiliki kematangan pribadi. Nah, itu apakah dia melengkapi dokumen yang menunjukkan dia punya kematangan pribadi atau seperti apa itu, Prof? Ya, sudah yang saya sampaikan tadi bahwa hal-hal yang sudah menjadi untuk melihat kualitas seseorang itu nanti ada di MBA dan juga ada perangkat-perangkat untuk mengevaluasinya gitu. Oke, jadi tidak perangkat-perangkat itulah yang menentukan nanti orang ini mungkin sudah pernah di level mana, membawahi sekian banyak orang, baru untuk membuktikan kematangannya ini ya, Prof ya. Nah, kalau dalam soal keterampilan interpersonal itu tercantum juga tuh, Prof. Bisa dijelaskan supaya mereka yang tertarik ini bisa memahami definisi keterampilan interpersonal yang seperti apa yang diharapkan oleh Universitas Indonesia. Ya, jadi di dalam dokumen yang harus disubmit ya, dimasukkan ke dalam panitia itu ada misalnya diminta untuk membuat video misalnya, kemudian bagaimana dia pengalaman dia dan sebagainya ketika pada intinya bahwa mungkin para calon juga harus bisa menggali dirinya sendiri ya, bahwa yang bersangkutan ini dia ini mempunyai kapasitas yang pantas untuk menjadi rektor Universitas Indonesia. Video itu pada tahap ini ya, Prof, dikirimkan? Ya. Jadi berapa menit durasinya, Prof? 1 menit kalau tidak salah. Oke, jadi ada durasi tertentu yang dipersyaratkan, kemudian isinya bukan sekedar tampil untuk kegiatan rutin dengan keluarga seperti itu ya, Prof ya. Jadi supaya lebih jelas nih, Prof, videonya menggambarkan dalam profesinya atau bagaimana, Prof? Ya, karena di dalam persyaratan itu diantaranya persyaratan nomor kalau tidak salah 6, 7, 8 sampai 10 itu yang menggambarkan kapasitas seseorang. Oke. Nah, kami di tim P3CR itu memeriksa bagaimana persyaratan 1 sampai 6 itu tidak ada yang tertinggal atau terselip dan sebagainya, sehingga kami juga akan berusaha mengingatkan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang sesuai lah gitu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa tadi seseorang ketika mencalonkan UI, rektor UI tidak tersaring hanya karena
persyaratan yang kurang lengkap. Oh, oke. Gitu. Artinya kalau nanti dilihat ada persyaratan tertentu yang masih kurang lengkap, bisa saja dikontak Iya, oleh panitia. Oh, oke, jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu ya. Kalau nanti misalnya sudah melengkapi persyaratan, mungkin panitia P3CR ini melihat ini masih ada potensi untuk melengkapi karena sudah cukup bagus misalnya Prof ya, bisa dikontak lewat email atau telepon ya Prof. Dengan catatan bahwa jangan mendaftarkannya di hari-hari terakhir, di jam-jam terakhir. Oke. Biasanya tuh kita seringnya begitu Prof ya, last minute gitu. Udah sebelum pukul 24 nih berakhirnya jam 11 malam ngirim. Dan kalau sudah dokumen sudah masuk ke seleksi itu, kita tidak bisa lagi untuk ikut memberikan saran, menambahkan dan sebagainya. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu ini berminat jauh-jauh hari di periode sebelum penutupan masih boleh, tapi setelah penutupan walaupun dia terlihat sangat memenuhi persyaratan, tapi udah lewat tenggatnya, Prof. Nggak akan dikontak ya, Prof. Nah, itu poinnya ya, tidak ada pilih kasih ya, Prof ya. Betul. Jangan dikira mentang-mentang dosen UI gitu ya, guru besar UI mungkin gitu. Tidak ada istilah orang dalam orang luar. Ordal, tidak ada ordal ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Prof. Tadi Prof sampaikan poin 1 sampai 6 lebih kepada persyaratan administrasi, selebihnya itu adalah hal-hal yang mungkin nanti akan menjadi diproses lebih jauh oleh MWA. Termasuk juga poin yang terakhir ini Prof, yaitu kemampuan kerjasama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Ada yang perlu disampaikan tentang hal ini, Prof? Ya, tadi tentunya kita akan juga sesuatu yang normal ya, misalnya kita bisa melihat dari CV-nya, dari proposalnya dan sebagainya. Tapi juga nanti MWA juga akan melakukan suatu tes lah ya, tes untuk mengetahui itu. Baik, Prof. Sepertinya apa yang sudah menjadi persyaratan yang kita publikasikan selama ini sudah cukup terjawab oleh Prof. Sigit, tetapi mungkin ada beberapa poin penting yang mau jadi stressing dari tim P3CR. Silakan Prof untuk disampaikan untuk lebih banyak lagi yang akan mencalonkan diri atau mengirimkan formulir kepada kita, tidak hanya dari internal UI ya. Silakan Prof. Jadi kita harapkan semua yang merasa mampu untuk menjadi rektor Universitas Indonesia, punya gagasan yang ke depan yang luar biasa, silakan mendaftar. Dan kami tentunya akan memeriksa berkas-berkas para calon, dan pada tahap-tahap seleksi nanti ada di tingkat MWA. Tentunya juga di samping dari berkas yang dikirim ke panitia, juga ada akan dilakukan satu tes tertentu untuk mengetahui hal itu. Itu mungkin barangkali Bu. Baik, terima kasih Prof. Sigit. Bapak dan Ibu, saya mencoba membacakan timeline dulu, barangkali ada yang belum melihat ya Prof ya, tapi mendengarkan podcast kita ini. Jadi dari tanggal 8 Juli sampai dengan 3 Agustus adalah proses sosialisasi pemilihan rektor yang dilakukan oleh tim P3CR. Kemudian pada tanggal 15 Juli sampai dengan 3 Agustus masa pendaftaran bakal calon rektor UI. Kemudian pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 5, 6, 7, 3 hari ini adalah pengecekan berkas administrasi pendaftar bakal calon rektor yang dilakukan oleh panitia P3CR yang diketuai oleh Prof. Sigit. Kemudian pada tanggal 8 Agustus nanti akan ada penyampaian nama pendaftar bakal calon rektor kepada MWA ya Prof? Penyampaiannya kemana nih Prof? Nanti akan diumumkan. Oh, akan diumumkan. Oke. Tunggu saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti di tanggal 9 Agustus pengumuman calon rektor terjaring Pansus Pilrek bersama Ketua MWA akan diumumkan. Setelah itu pada tanggal 12 sampai dengan 22 Agustus 2024 proses penyaringan 20 calon rektor oleh tim P3CR.
Betul ya Prof, ini jadwalnya ya. Baik Bapak dan Ibu, jangan ragu kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk memimpin Universitas Indonesia dari periode 2024 sampai dengan 2029, dan juga mereka-mereka yang menjadi orang-orang terbaik di negeri ini mungkin ya Prof ya, terpanggil untuk mengabdi di Universitas Indonesia sebagai Rektor UI. Kami tunggu Anda untuk mendaftar ke Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi, nanti mungkin kami akan menyampaikan lagi sosialisasi berikutnya dari Panitia P3CR.